apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah, tingkatkan kepedulian, yang mau berusaha gitu ya. Kemudian harus tetap berpikir positif, optimis, dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 99,2 FM Suara Udip Radio Bengkulu. Bersama saya Yogi Kurniawan. Hari ini kita ada di acara Bincang SDGs, yaitu edisi 9. Tentunya dengan pemateri yang luar biasa dan tidak asing lagi bagi kita, yang ahli di bakarnya. Kali ini kita akan membahas tentang SDGs tujuan ke-8, yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Lebih spesifiknya lagi membahas tentang faktor tenaga kerjaan dan dalam perekonomian. Tentunya sahabat Akademia Bengkulu menjadi penasaran siapakah narasumber kita pada kesempatan hari ini. Jika kalian penasaran, jangan beralih frekuensi, tetap di Radio Suara Unip 99,2 FM, radionya Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar Radio Suara Unip. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Ibu Purmini. Saya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lebih tepatnya saya di program Magister Ekonomi Terapan ya, S2-nya Ekonomi Pembangunan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Hari ini kan kita akan membahas tentang tujuan 8 dari SDGs, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Mengenai faktor tenaga kerjaan dalam pembangunan. Menurut Ibu, gambaran dari tujuan 8 ini Bu terkait tentang SDGs itu bagaimana? Untuk mencapai SDGs ya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ya, tentunya kita harus menyediakan pekerjaan yang layak bagi seluruh penduduk, terutama ya penduduk ya, Indonesia. Dan mungkin kalau kita kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi itu faktornya yang utama adalah tenaga kerja, kemudian modal, dan teknologi. Hampir seluruh teori-teori ekonomi itu menunjukkan atau mengemukakan betapa pentingnya faktor tenaga kerja. Bahkan kalau kita mulai dari dulu teorinya klasik misalnya itu pentingnya penduduk misalnya ya, kemudian diperbarui oleh teori berikutnya, bukan hanya penduduk sebenarnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu, tapi penduduk dan modal gitu, dan sumber daya alam, bagaimana sumber daya alam ini dikelola begitu. Kemudian berkembang lagi teori pertumbuhan ekonomi mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh 3 hal, tenaga kerja, modal, dan teknologi gitu. Jadi dan teori yang terbaru itu mengatakan bahwa teknologi itu merupakan variabel yang endogen yang melekat pada sumber daya manusianya, pada faktor tenaga kerja begitu. Jadi betapa pentingnya tenaga kerja ini di dalam membentuk atau di dalam proses produksi, sehingga akan menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan begitu. Oke, baik Bu. Tadi kan kita berbicara tentang teori ekonomi, kemudian kita membutuhkan modal, tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, dari pertumbuhan ekonomi saat ini itu gambarannya bagaimana sih Bu? Yang menurut pendapat Ibu? Pertumbuhan ekonomi maksudnya setelah COVID atau sebelum? Kita katakanlah berbicara tentang sebelum COVID, kemudian sudah COVID. Oh baik. Kita kalau di dalam kalau orang ekonomi itu kalau ngomong soal ekonomi harus ada data ya. Yeah. Jadi data sebelum COVID itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sekitar 5% ya. Provinsi Bengkulu itu juga sekitar itu, bahkan biasanya Provinsi Bengkulu itu lebih tinggi malah pertumbuhan ekonominya dari provinsi lain, dari nasional rata-rata. Nah, setelah COVID ini, untuk triwulan kedua, terutama ya, triwulan kedua ini pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sudah minus 5,2%. Jauh turun ya Bu ya? Ya, udah turun, udah minus malahan, bukan lagi positif ya, udah negatif. Tentunya itu akan membawa konsekuensi banyak ya terhadap ketenaga kerjaan juga gitu. Oh iya, kalau kita kan artinya ketika dulu sebelum COVID pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%, tapi saat COVID ini minus 5%. Banyaknya kita lihat ada dari sumber berita adanya PHK ya, PHK massal-massal ya Bu ya. Artinya ketika PHK kemudian konsumsi menurun, kemudian produksi menurun. Nah,
Contohnya ini dari data, saya mengutip data ya Bu ya, dari pertumbuhan ekonomi dan penganggurannya dari data BOB itu pertumbuhan penduduk Indonesia itu 40 juta per tahunnya. Kemudian kita membutuhkan kurang lebih 600 juta pekerjaan yang baru. Sedangkan pada saat COVID ini PHK kemudian pelaku usaha sangat sulit mengembangkannya Bu. Nah bagaimana sih Bu supaya kegiatan ekonomi mampu bertahan pada masa pandemi ini? Tentunya kita tahu bahwa ini masa sulit ya, itu dialami oleh seluruh penduduk di dunia ya, saya yakin di negara lain juga seperti itu, karena ini COVID ini sesuatu yang memang datangnya tiba-tiba, tidak pernah kita duga sebelumnya, dan dampaknya juga memang sangat masif ya, karena kalau misalnya COVID, jadi ada semacam dilema ya sebenarnya ya antara kesehatan apa ekonomi begitu. Nah jadi para ekonom itu sudah bisa memprediksi sebelumnya bahwa kita akan pertumbuhannya negatif itu, dan itu akan berdampak kepada pengangguran, kemiskinan dan sebagainya. Nah menyangkut masalah pengangguran PHK. Ini kita lihat pada kalau triwulan 2 kan memang dalam ini jatuhnya tuh anjlok bener, karena memang orang stay at home ya, kita semua di rumah tidak boleh aktivitasnya berkurang gitu. Jadi kita lihat di sekitaran kita aja ya, sepi, tidak ada kegiatan gitu ya. Jadi tapi di Bengkulu sih nggak terlalu ini sih sebenarnya, nggak terlalu kelihatan karena kita masih kita sebenarnya kalau di Bengkulu ini mayoritas atau perekonomian kita ditopang oleh sektor pertanian ya. Iya, pertanian. Kalau pertanian orang tetap makan ya, sehingga mau tidak mau tetap ada aktivitasnya gitu. Cuman kalau yang pabrik-pabrik itu harus berhenti. Ya harus berhenti. Transportasi, perhotelan ya, yang berhubungan dengan itu, dan itu kan selama ini perekonomian kita didorong oleh sektor-sektor itu gitu. Sekarang kita pegawai negeri semua tidak ada yang namanya tidak ada ngantor, tidak ada perjalanan dinas, tidak ada berjalan-jalan, pariwisata nggak ada, semuanya berhenti. Jadi itu akan tentunya pekerja-pekerja yang berada di bidang-bidang itu akan kehilangan pekerjaan. Nah, terus bagaimana? Nah ini untuk semester triwulan 3, ini kita sekarang sudah mulai ada masa transisi ya. Transisi triwulan 3 belum Bu? Udah masuk triwulan 3 belum? Ya, menuju sekarang ya. Triwulan itu kan 4 bulanan ya. Bukan, quarter tuh. Quarter. 3 bulanan ya. Jadi sekarang ini kan udah bulan ke-8 kan, berarti udah mau masuk triwulan 3. Iya udah masuk. Ya, masuk. Nah, ini sekarang udah mulai dibuka kan, pesawat udah mulai beroperasi lagi, meskipun kita yang pendidikan belum. Nah, jadi diharapkan kalau di triwulan 3 ini nanti, maksudnya gini, makanya disebut new normal ya. New normal itu artinya kita bisa beraktivitas seperti normal, tapi dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi diharapkan perekonomian tetap jalan, tetapi kesehatan juga dijaga begitu. Nah, ini tantangan ini bagi kita. Nah, sekarang ada program-program pemerintah untuk meningkatkan misalnya kinerja UMKM yang selama ini mati suri ya. Mati suri. Ya. lagi ya. Misalnya sekarang sedang di launching misalnya kredit tanpa bunga. Ya, itu kan sebenarnya salah satu menggerakkan UMKM untuk menggerakkan UMKM. Kemudian dinas udah mulai berjalan meskipun ya, karena sebenarnya perekonomian juga tergantung dari anggaran pemerintah ya. Kalau anggarannya tidak berjalan selama ini kan, ini hampir APBN, APBD itu kan banyak tidak berjalan. Sekarang mulai harus dijalankan semuanya. Jadi itu diharapkan akan meningkatkan aktivitas ekonomi, dan kalau pengangguran itu pasti tetap ada, cuman diharapkan tidak akan lebih dalam lagi begitu ya. Nah, itu harapannya. Jadi kita juga kalau yang mampu itu tetaplah berkonsumsi. Kemudian ini kan bukan hanya pemerintah sebenarnya yang harus
berkontribusi untuk bagaimana mencegah atau mengatasi masalah pengangguran dan masalah pertumbuhan ekonomi yang negatif, yang turun ya. Tapi itu sebenarnya tugas kita semua bersama gitu. Jadi kalau mereka-mereka yang mampu ya tetap berkonsumsi, tetap mungkin saling membantu begitu ya. Kalau di sesama sekarang tuh malahan ada WAC gitu, grup itu yang khusus mempertemukan antara produsen dengan konsumen misalnya yang tapi difasilitasi melalui grup secara online misalnya, atau kan sebenarnya ada bagian dari produsen itu yang dia kepingin tetap berproduksi, ada juga konsumen yang kepingin tetap membeli, tapi karena dibatasi oleh larangan untuk berinteraksi itu bisa difasilitasi dengan itu grup-grup gitu ya. Itu ada misalnya di Jogja itu ada yang semacam itu, mempertemukan produsen dengan konsumen melalui WAC-WAC begitu. Nah itu juga salah satu upaya untuk kalau di Bengkulu sendiri gimana, Bu? Di Bengkulu ada grup-grup seperti itu ya, seperti misalnya kemarin Kagama ya, keluarga alumni Gajah Mada itu kita punya grup Kagama. Itu juga ada keluhan dari petani cabai misalnya di Kepahyang. Tidak laku gitu ya, harganya turun juga, karena nggak laku karena produksinya melimpah, kemudian ditawarkan lewat grup, akhirnya difasilitasi begitu, kemudian anggota grupnya juga kemudian meng-share membagi-bagikan ke grup-grup yang lain, misalnya kayak saya punya grup Dharma Wanita Unit misalnya, ibu-ibu saya kerahkan ayo beli cabai misalnya gitu ya, jadi akhirnya itu bisa berkuintal-kuintal cabai dari Kepahyang itu bisa terjual melalui bantuan seperti itu gitu. Akhirnya ada ibaratnya relawan yang membantu ya Bu ya untuk gitu. Artinya memang kita harus punya kepedulian lah terhadap kondisi sosial ekonomi yang terjadi di sekitar kita pada saat ini. Terutama mahasiswa Ibu, ibaratnya mahasiswa yang pulang kampung, ibarat lihat ada permasalahan ekonominya, terutama pangannya kurang, penjualannya kurang, akhirnya mereka gerakkan secara online kan? Iya, bisa juga mempromosikan apa yang ada di sekitarnya gitu ya, melalui grup-grup gitu. Kan kalau misalnya cara mempromosikannya itu bagus, orang bisa tertarik ya. Kalau sekarang kan ibaratnya dipoto kemudian dipost di media sosial, ibarat marketplace kan, tersebarnya cepat gitu Bu ya. Iya, mengenal begitu ya, yang bisa mengenal begitu. Saya yakin itu akan sangat membantu. Iya, strateginya gitu. Iya. Oke, sahabat Akademia Bengkulu, kita lihat dari masalah ekonomi terhadap COVID ini menjadikan yang sangat luar biasa ya Bu. Kita turun dari angka 5% jadi minus 5%. Kemudian untuk para kaum muda, bagaimana sih supaya kita bisa perekonomian jalan, terkhususnya di Bengkulu, pertaniannya yang katakanlah menjadikan komoditas utama. Itu jadi peran kita sebagai mahasiswa menggerakkan misalnya para petani-petani untuk bisa tetap berjualan. Khususnya social distancing ini, pembatasan sosial, kita tidak bisa bergerak terus, artinya digital menjadi hal penting ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Betul. Baiklah sahabat Akademia Bengkulu, tentunya menjadi penasaran apa yang akan kita bahas lagi nantinya. Tentunya tetap bersama kami di 99,2 FM, radionya Suara Unip, radionya Bengkulu. Ya, kembali lagi di 99,2 FM, radionya Suara Unip, radionya Bengkulu, bersama Yogi dan Ibu Permini menemani kalian, sahabat Akademia Bengkulu, di siang hari ini. Tentunya kita akan melanjutkan perbincangan kita hari ini terkait tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi di tujuan 8 SDGs. Lalu tadi kita berbicara tentang bagaimana sih Bu mengatasi permasalahan ekonomi dengan keadaan COVID ini. Nah, sekarang kita berbicara tentang kalau seandainya tadi kan pengangguran itu pasti meningkat loh Bu ya. Iya. Nah, ini saya mengutip juga nih Bu dari BPS. Itu pada tahun 2019 jumlah pengangguran itu 6,88% dari penduduk Indonesia. Kemudian pada tahun 2020 yang baru dirilis itu 6,68 juta penduduk Indonesia itu sekarang menganggur. Artinya mengalami peningkatan kurang lebih 0,6%. Nah, sedangkan PHK semakin meningkat, kemudian
bonus demografi tentunya semakin hari semakin ada ya Bu ya, dengan keadaan seperti ini yang tidak bisa dihentikan. Nah, keadaan ini menjadikan PR kita penting, kemudian baik pemerintah, kemudian masyarakat dengan gerakan bersama. Kalau kita tidak bisa mengatasi permasalahan ini akan menjadikan keadaan ekonomi kita semakin jatuh ya Bu ya. Nah, menurut Ibu strategi apa sih Bu yang supaya kita bisa mengatasi permasalahan ini Bu? Maksudnya mengatasi pengangguran. Nggak harus dikaitkan dengan COVID juga ya. Nggak harus dikaitkan dengan COVID juga. Kalau dengan COVID memang pengangguran semakin dalam dan sekarang ini memang kita dihadapkan pada masa sulit karena masih COVID gitu. Karena pabrik-pabrik harus tutup sebagian sih ya, nggak semuanya. Tapi tadi yang berhubungan dengan transportasi, kemudian perhotelan terutama pariwisata nih, benar-benar berhenti kan, pendidikan juga kan. Yang berhubungan dengan pendidikan ya itu juga berhenti, terutama yang swasta terutama. Nah, tadi berbicara tentang kemiskinan ya, kemiskinan dan pengangguran. Oke, baik, pengangguran semakin dalam. Nah, jadi sekarang yang saya lihat pemerintah itu mendorongnya UMKM-nya, UMKM. Makanya sekarang ada program kredit 0% tanpa bunga dan bahkan untuk ibu-ibu rumah tangga. Jadi kalau ibu-ibu rumah tangga mau berusaha gitu ya. Jadi yang sebenarnya orang bekerja itu kan nggak harus yang bergaji kan. Maksudnya bisa usaha sendiri. Usaha rumahan, usaha rumah tangga gitu ya, perseorangan misalnya gitu. Itu bisa didorong. Makanya untuk memulai suatu usaha itu kan perlu modal juga. Ya kan, nah karena perlu modal maka ada program kredit tanpa bunga. Nah itu kalau itu bisa dimanfaatkan dengan baik ya, saya yakin itu bisa bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisa mengatasi pengangguran tadi ya. Meskipun ya tidak terlalu kalau yang PHK yang kan sebenarnya tenaga kerja itu kan bermacam-macam. Tenaga kerja bisa dilihat dari tingkat pendidikannya, bisa dilihat dari tingkat keahliannya, bisa dilihat dari lapangan usaha misalnya gitu ya. Nah, kalau dilihat dari tingkat pendidikannya, sekarang juga sebenarnya orang yang berpendidikan sarjana bahkan S2 pun tidak ada masalah berusaha sendiri, malah lebih bagus. Apalagi kalau bisa buka usaha kemudian merekrut tenaga kerja, dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran juga Ibu. Iya, begitu. Nah, jadi program yang tadi akses modal itu yang tanpa bunga itu bisa dimanfaatkan untuk itu gitu. Dan teknologi satu lagi. Ya, modal dan teknologi, ya kan? Kan tadi ada 3 kan unsurnya. Nanti udah tenaga kerjanya ya Bu. Iya, tenaga kerja, modal, teknologi. Jadi sekarang nggak ada alasan untuk tidak mau menggunakan teknologi, ya kan? Jadi kalau dengan teknologi itu kita bisa berjualan itu tanpa terhalang oleh tempat, ya kan? Tidak ada nyewa tempat lagi ya Bu ya? Bukan hanya itu, kita bisa menjual ke seluruh Indonesia, nggak harus tidak berdiam di satu tempat, di situ aja jualannya. Di situ aja jualannya. Kan biasa belanja online kan, ya marketplace. Bahkan sekarang kita bisa menggunakan marketplace untuk memasarkan produk-produk yang kita produksi misalnya. Orang Bengkulu bisa menggunakan Bukalapak, bisa menggunakan Shopee dan sebagainya untuk dijual kemanapun juga gitu ya, selama itu bisa diakses. Nah, dan itu kan semua pakai teknologi gitu. Ya, dan itu saya pikir pemerintah juga mulai kan memberikan, misalnya saya lihat ada misalnya Bank Indonesia memberikan pelatihan untuk UMKM bagaimana menggunakan misalnya akses itu yang non tunai misalnya gitu, diajari seperti itu. Kemudian mahasiswa juga bisa berperan bagaimana mengajari masyarakat yang belum ngerti untuk menggunakan teknologi, bisa dipakai untuk memasarkan produk-produknya misalnya gitu ya. Jadi modal, teknologi dan kemauan. Kalau tenaga kerja sama sumber daya manusia itu kan kemauannya sebenarnya yang diharapkan kalau mau ingin berkontribusi, ingin meningkatkan
taraf hidupnya ya, itu harus kemauannya kuat kan. Ya, kalau ibaratnya Ya. di tengah COVID kemudian usahanya nggak berhasil, nggak mau usaha lagi, jadi kurang ya Bu ya. Iya, ya begitu. Jadi kemauan dari si pelaku usahanya sendiri itu juga penting gitu ya. Ya, sejauh pengalaman Ibu ya di ADB Bengkulu ini ya Bu, UMKM di Bengkulu ini kira-kira yang menjadikan komoditas utama itu apa sih Bu? UMKM. Iya. Kalau Bengkulu ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari tenaga kerja di Provinsi Bengkulu itu mayoritas itu bekerja di sektor pertanian, ya 40% lebih, hampir 50% itu di sektor pertanian. Dan kita memang kontribusi sektor pertaniannya tertinggi, ya. Kontribusi untuk sektor pertanian ke PDRB Provinsi Bengkulu itu dari sektor pertanian. Jadi kalau mau UMKM-nya ya bergerak dari yang berbasis sektor pertanian tentunya. Kita punya banyak ikan, kita dikelilingi laut, ya kan. Kita punya berbagai macam buah-buahan misalnya. Kemudian produk-produk pertanian, kopi itu bagus juga ya kan? Ya kopi Bengkulu terkenal sangat enak. Ya saya aja sering ngirim teman-teman keluar Bengkulu itu, saya kirim kopi Bengkulu sambil promosi begitu, ya kan? Nah banyak sebenarnya yang bisa dilakukan. Ini Bu, tadi kan kita bahas tentang ibaratnya Bank Indonesia memberikan pelatihan pada UMKM. Nah sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan itu membuat satu program yaitu adanya kartu prakerja. Nah, pandangan Ibu mengenai kartu prakerja ini terkait tentang pertumbuhan ekonomi itu sejauh mana sih Bu? Ada titik tekannya gitu? Ya sebenarnya kartu prakerja itu kan untuk membantu para kayak lulusan atau penduduk atau masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan ya, masih masa transisi begitu ya. Misalnya baru lulus, gitu kan? Saya belum mendapatkan pekerjaan, kemudian diberikan dulu semacam hidup lah ya. Kemudian dari situ juga dikasih pelatihan-pelatihan kan, ya supaya nanti pada waktunya dia bisa lebih mandiri gitu, dia bisa kan itu kapasitasnya ditingkatkan dari supaya jangan kalau dia nganggur itu dampaknya akan luas ya. Orang nganggur tuh nggak enak kan? Nggak enak Bu. Nggak enak banget ya kan. Tapi kalau orang punya paling tidak ada uang sakunya lah setiap bulan, kemudian dikasih pelatihan gitu ya, kemudian nanti kapasitasnya meningkat, kemudian dia bisa terjun ke dunia kerja. Ya, bisa terjun ke dunia kerja. Nah, tentunya itu akan mengatasi pengangguran. Idealnya begitu, tapi itu juga sangat tergantung dari individunya loh ya. Ini Bu, ya kan kita sedikit mengulas tentang kartu prakerja. Kartu prakerja ini kan berbasis dengan teknologi, artinya pemahaman teknologi. Kita harus berbasis memahami pelatihan menggunakan teknologi video conference, kemudian lain sebagainya kan. Artinya kita kaitkan dengan budaya Indonesia sendiri. Orang-orang Indonesia itu kan sangat katakanlah rendah dengan angka melek teknologinya, khususnya di Bengkulu juga ya Bu ya. Nah, ini menjadikan hal penting. Ada yang orang itu mengerti pengetahuan melalui praktek langsung. Kemudian ada yang tidak bisa mempraktekkan ketika hanya mendengar kemudian melihat. Nah, apakah efektif Bu, kartu prakerja ini dalam mengatasi pengangguran kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa sekarang ini? Nah, itu tadi tergantung dari individunya kan. Karena kan apalagi masa Covid, kita emang nggak boleh kumpul-kumpul. Kita kuliah juga kan pakai kuliah online kan, daring kan. Itu karena keterpaksaan ya, karena keadaan memang mengharuskan seperti itu. Jadi ya diri kita sendiri sih pelakunya yang harus kalau ditanya efektif nggak, saya sebagai dosen sebenarnya nggak suka juga saya ngajar daring itu. Saya lebih suka tatap muka, ya kan? Saya lebih suka tatap muka, saya bisa berinteraksi, saya bisa saya bisa menyelami mahasiswa kepribadiannya satu persatu. Kalau hanya daring kan kita nggak tahu, tuh hanya sekedar menyampaikan materi sudah. Tapi kalau kita tatap muka bisa kita lihat mana yang serius mendengarkan, mana yang enggak, mana yang paham, mana yang enggak, ya enggak. Ada jadi, pendidikan karakternya ya, ada juga, kita bisa mengevaluasi juga gitu, ya kan. Pasti kalau ditanya ideal apa enggak, untuk saat ini, apalagi untuk di daerah-daerah yang masih masih akses terhadap teknologinya juga masih
rendah begitu ya, tentu itu tidak efektif, tidak ideal lah ya. Tidak ideal, tidak seperti yang seharusnya, tapi itu masih lebih baik daripada tidak ada sebenarnya. Tapi ya itu individunya tetap harus ada usaha begitu, ya kan? Kalau dia misalnya nggak paham, dia harus menambah sendiri dengan membaca gitu kan. Tidak bisa harus hanya mengandalkan dari sumber yang satu sumber saja ya, Bu? Ya, satu sumber gitu. Kalau menurut Ibu, Bu, ini Bu, tadi kan kita membahas tentang pertumbuhan ekonomi, terkait tentang ketenaga kerjaan, kemudian pengangguran, kemudian teknologi. Mana yang lebih penting antara teknologi dengan tenaga kerja, Bu? Teknologi dengan tenaga kerja. Teknologi itu kan nempel di tenaga kerja sebenarnya, ya kan? Ada teknologi, misalnya gini, ada HP, ada orang. Orangnya ini kalau yang pinter, yang bisa menggunakan HP ini bisa sangat berdaya, bisa digunakan untuk apa saja. Artinya dia menguasai teknologinya. Tapi ada HP, ada orang, dia nggak menguasai teknologinya, nggak terjadi apa-apa. Jadi teknologi dengan tenaga kerja itu melekat, saling terkait. Yang bisa menjalankan teknologi ya orangnya kan? Iya, orangnya. Jadi kita punya alat yang canggih, kalau tenaga kerjanya nggak menguasai teknologi juga nggak ada gunanya. Jadi teknologi itu melekat di orang. Bisa ketemu teknologi itu karena orangnya yang berpengetahuan. Maka muncullah teknologi baru. Jadi itu di teori pertumbuhannya endogen begitu. Teori pertumbuhan endogen itu jadi produksi itu ya, yaitu fungsi dari tenaga kerja, modal dan teknologi, tapi endogen teknologinya, bukan eksogen. Teknologi itu bukan sesuatu yang di luar sistem, tapi teknologi itu melekat pada diri orang dan pada modalnya, begitu. Jadi pengetahuan itu akan melahirkan teknologi. Dan orang yang tenaga kerjanya itu yang menguasai teknologi, jadi bukan di luar itu gitu. Ini menjadi hal penting ketika COVID lah, Bu. Ya. Menjadi hal penting. Bukan hanya COVID. Tenaga kerja yang menguasai teknologi dengan yang tidak, tentu akan lebih produktif yang menguasai teknologi ya. Benar nggak? Iya. Misalnya tenaga kerja yang tidak menguasai teknologi, dia semuanya manual. Misalnya bikin tulisan aja, menulis aja, ngetik misalnya. Kalau nggak pakai teknologi itu ngetik, disuruh bikin paper itu bisa berhari-hari mungkin nggak selesai. Kalau teknologi ya berapa jam selesai ya, Bu? Ya, iya kan? Itu yang sepele, contoh yang sepele. Nah, kalau kita bicara levelnya lebih tinggi lagi, produksi berbagai macam alat-alat yang canggih sekarang ya. Misalnya teknologi pertanian aja. Sekarang banyak tuh pertanian modern itu yang dia pakai teknologi. Anak-anak lulusan sarjana-sarjana yang dari perguruan tinggi yang bagus-bagus, misalnya mereka mengadakan berusaha di bidang pertanian, itu bisa menggunakan teknologi dan bersinergi gitu, terpadu. Jadi pertaniannya iya, kemudian peternakannya iya, kemudian itu bisa digabung jadi satu dan sangat modern begitu ya. Itu bisa bagus banget produksinya. Mungkin kalau Indonesia kan belum mencapai level seperti itu ya, Bu? Ya sudah beberapa, tapi kan belum semuanya lah ya. Kalau kita mencontoh dari negara-negara itu, kira-kira yang pas, yang memadukan pertanian dengan teknologi itu negara mana, Bu? Ya banyak ya, negara-negara maju umumnya begitu. Kalau negara maju, tapi kita nggak bisa begitu karena tenaga kerja kita masih banyak. Kalau kita jadi maksudnya gini, kalau teknologi itu sebenarnya tidak harus yang canggih, maksudnya misalnya untuk produksi pertanian, karena lahan pertanian kita itu umumnya sempit-sempit, ya kan? Kemudian tenaga kerjanya juga banyak. Kalau kita pakai teknologi nanti akan menimbulkan pengangguran. Jadi belum tentu teknologi yang canggih cocok untuk pertanian misalnya. Tapi teknologi bukan pakai mesin yang cocok, tapi mungkin terpadunya itu yang diambil. Terpadu misalnya dia ada lahan padi, terus juga beternak sapi, kemudian hasil dari jeraminya dimakan sapi, kemudian kotoran sapinya bisa untuk pupuk. Nah itu kan terpadu, itu udah bisa. Ada sustainable juga, itu udah berkelanjutan itu ya kan. Itu juga pakai teknologi sebenarnya, ya kan. Itu lebih efisien dan lebih
hasilnya akan lebih bagus dan kalau efisien itu berarti lebih murah kan? Lebih murah. Ya. Semua bisa dimanfaatkan. Ya, itu Oke. misalnya contoh gitu. Oke, Sakar Akademia Bengkulu, tadi kita bahas tentang mengenai pentingnya tenaga kerja dan teknologi. Masih penasaran apa yang akan kita bahas selanjutnya? Tentunya tetap bersama kita di 99,2 FM, radionya Suara Unip, radionya Bengkulu. Sahabat Akademia Bengkulu, kembali lagi di 99,2 FM, radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Nah, kali ini kita sudah membahas tentang kelanjutan dari praktik Goal 8 SDGs, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita bersama Yogi, bersama Ibu Permini, kita membahas tentang, kalau tadi kita bahas tentang tenaga kerjaan, kemudian kaitan ekonomi, pengangguran dan sebagainya. Tentunya tidak asing lagi kalau yang mendengarkan radio Suara Unip ini adalah radio para pemuda, mahasiswa dan lain sebagainya. Kita akan mengaitkan dengan bonus demografi. Bu, gini Bu, jadi kan bonus demografi ini tentunya setiap tahun semakin meningkat penduduk Indonesia, di Indonesia sendiri, kemudian di Provinsi Bengkulu sendiri. Otomatis ketika penduduk meningkat, kemudian pekerjaan atau pengalaman pekerjaan yang berkurang, artinya akan timbulnya pengangguran lagi. Ini menjadikan hal penting, catatan hal penting bagi pemuda. Kira-kira Bu, ataupun pendapat Ibu memberikan bagaimana sih menumbuhkan kepada kaum-kaum pemuda ini supaya bisa mengatasi bonus demografi dan memiliki pekerjaan yang layak, khususnya dalam pembangunan berkelanjutan. Ya, baik. Sebenarnya bonus demografi itu tidak pasti diperoleh ya. Itu tergantung dari bagaimana memanfaatkan. Kan bonus demografi itu kita ini kebetulan dari sisi komposisi penduduknya itu pas banyak yang usia produktif ya, usia produktif. Nah, para pemuda ini untuk bisa bersaing, tentunya karena kita usia produktifnya ini makin banyak yang butuh pekerjaan. Jadi untuk bisa bersaing di dunia kerja, kita harus membekali diri ya. Untuk para pemuda ini membekali diri, bukan hanya kuliah, sekedar kuliah gitu ya. Tapi kalau Anda kuliah itu kompetensinya harus dikuasai. Jadi harus kompeten. Kalau misalnya Anda itu kuliah di jurusan manajemen, ya harus kompeten di bidang manajemen gitu. Bener-bener kuliah tuh serius, ya IP-nya tinggi tapi bukan hanya sekedar IP gitu ya. Nah, itu satu kompetensi. Yang kedua karakter. Karakternya itu harus punya karakter yang bagus gitu ya. Karakter bagus tuh karakter yang bagus kira-kira seperti apa? Misalnya jangan sombong, jangan tinggi hati gitu ya. Mau belajar, kemudian menghargai orang lain, kemudian rajin misalnya gitu ya. Terus tadi kompeten, yang kedua karakternya bagus, kemudian yang ketiga karakter tadi termasuk jujur, mau belajar gitu ya. Kemudian tidak sombong gitu, rendah hati misalnya gitu. Kalau kemudian tinggi jangan terbang ya Bu ya. Kemudian juga bisa berkomunikasi, mengkomunikasi. Jadi misalnya ada anak yang pinter tapi sulit berkomunikasi, itu juga saya pikir akan sulit juga untuk bersaing ya di dunia kerja ya. Jadi komunikasi itu bisa dalam bentuk tulisan maupun verbal ya. Langsung. Syukur-syukur kalau bisa menguasai bahasa asing gitu ya, selain bahasa Indonesia bahasa asing gitu ya. Kemudian juga teknologi ya. Ya, mengikuti perkembangan teknologi. Jadi harus melek, jadi bidang ilmunya, kemudian komunikasinya, juga teknologi dan humble. Maksudnya sifatnya itu, karakternya itu karakter yang tadi saya bilang humble tuh yang rendah hati, yang menghargai orang, yang gitu ya, sopan, jujur, seperti itu. Jadi juga harus menguasai data ya. Data. Kalau orang ekonomi itu, kalau di jurusan saya ekonomi pembangunan itu harus melek data. Kalau nggak melek data. Dan melek data dan melek melek teknologi untuk pengolahan data. Gitu. Itu kompetensi yang harus dimiliki oleh sarjana lulusan ekonomi pembangunan. Mungkin kalau untuk FISIP seperti Yogi ya, Yogi kan jurusannya administrasi publik. Nah, itu mungkin perlu data juga Bu. Kalau menentukan kebijakan, kalau nggak punya data, apa yang dilakukan ya Bu? Melek data dan melek cara mengolahnya. Cara mengolahnya, cara menganalisisnya kan, gitu. Jadi data gitu, kompetensi, kemudian karakter, ya, komunikasi.
Human relation ya Bu? Ya. Oke. Jadi sahabat Akademia Bengkulu, menjadi hal penting catatan kita bersama. Yang pertama kita miliki adalah karakter, kompeten, kemudian kita harus melek teknologi dan menjadi yang humble dalam menghadapi bonus demografi tentunya kalau terjadi ya Bu ya. Dan supaya kita bisa bersaing di 2030 dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi catatan lagi Bu, mungkin ketika kita berbicara tentang pembangunan berkelanjutan, kemudian karakter berkaitan tentang pemuda ini menjadikan hal penting untuk supaya katakanlah kepada tujuan 8 atau dari 1 sampai 17 ini sangat berkaitan. Nah, kira-kira Ibu atau pendapat Ibu ini menjadikan hal penting kalau pemuda-pemudi terkhususnya di Bengkulu ataupun di Indonesia sendiri tidak memiliki karakter tersebut, apa yang akan terjadi ke depannya? Oh, kalau dihubungkan dengan ini ya kita akan kalah bersaing. Ya kan? Iya, apakah tujuan pembangunan berkelanjutan itu bisa terus berjalan? Oh, maksudnya yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan. Ya akan tentunya akan terhambat ya. Karena untuk pembangunan berkelanjutan dibutuhkan tadi sumber daya manusia yang memiliki beberapa kriteria tadi ya, karakter, kompeten, kemudian melek teknologi, teknologi, melek data gitu ya. Nah, itu tentunya itu akan menghambat untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Itu dari sisi SDM-nya, kerjanya gitu. Dari sisi itu sesuai dengan topik kita hari ini ya. Oke Bu. Oke sahabat Akademia Bengkulu, dan kita akan lanjut lagi di sesi terakhir nanti tetap bersama kami di 99,2 M Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. 99,2 M Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Tak terasa sudah menunjukkan pukul 14.00, udah hampir di ujung acara. Menemani kita bersama Bincang SDGs bersama Ibu Permini, kita membahas tentang Goal 8, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Mungkin Bu di ujung acara ini ada yang ingin disampaikan kepada pendengar sahabat Akademia Bengkulu terkait tentang Goal 8, mungkin COVID juga sih Bu. Pada Ibu mungkin ada yang disampaikan Bu? Baik untuk Akademia Bengkulu ya. Iya, Akademia Bengkulu. Akademia Bengkulu. Mari kita tingkatkan kepedulian. Kemudian bagi yang punya sumber daya ingin berpartisipasi atau berkontribusi untuk mengatasi dalamnya pengangguran atau pertumbuhan yang negatif ya, supaya kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi paling tidak di semester triwulan 3 dan selanjutnya. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah, tingkatkan kepedulian, yang mau berusaha gitu ya. Kemudian harus tetap berpikir positif, optimis, dan tetap jaga kesehatan, jaga jaga kepedulian dan kesetiakawanan, juga protokol kesehatan. Dan saya yakin Sobat Akademia bisa. Oke. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Ibu Permini yang telah menemani kita pada acara Bincang SD di sini. Itulah sahabat Akademia Bengkulu, banyak mendapatkan informasi, kemudian petunjuk, kemudian ajakan terkait mengurangi kepangguran, kemudian membantu pertumbuhan ekonomi. Terkhususnya kepada sahabat Akademia Bengkulu, jangan berpindah channel, tetap di Suara Unip, dan nantikan acara kita di minggu depan. Stay tune bersama kita di 99,2 FM Radio Suara Unip. See you and bye-bye.